Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman dan Safira Altos yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita di bulan yang suci ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib? Kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah. Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habib, mau tanya tentang pengertian zuhud itu seperti apa sih? Zuhud. Taib. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berbicara tentang zuhud, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama zai, yang kedua ha, yang ketiga dal. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan maksud daripada zai adalah tarkuz zina, meninggalkan daripada segala macam keindahan-keindahan, pakaian, mobil, motor. Dia meninggalkan itu semua daripada segala macam yang sehingga dia tuh kayak bagus, indah, segala macam. Rumah, bahkan rumah sekalipun, ya rumah makan sederhana, ditinggalkan itu semua. Dia lebih memilih, orang zuhud itu mendirikan rumah yang sederhana. Yang kedua adalah al-ha. Al-ha adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsunya dia. Ya, ketika dia ingin sesuatu yang dia inginkan, dia tinggalkan. Ketika dia ingin sesuatu yang dia ingin sekali dia makan atau dia lakukan, tapi dia tinggalkan itu semua karena zuhud. Yang terakhir dal. Maksud daripada dal di sini Imam Sufyan Uyainah mengatakan adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia, semuanya ditinggalkan. Ya, bahkan di dalam dirinya itu tidak ada sedikit pun yang dia punya kecuali yang hanya dia pakai. Bahkan pakaian pun kusut, nggak bagus pakaiannya, seadanya. Ya, makanya dibilang Rasulullah SAW itu termasuk daripada paling baiknya sebagai qudwah buat kita. Nah, karena Rasulullah SAW itu menggambarkan dunia itu tidak ada harga dirinya. Bahkan dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, melihat Rasulullah SAW itu tidur di atas tikar yang keras. Lalu Sayyidina Umar menangis. Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" "Ya Umar, ya ma yubkika?" "Wahai Umar, apa yang menyebabkan kau menangis?" Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, innal Kisra wa Qaisar aduwallah fi Gis wa Dibaj wal Harir." Ya Rasulullah, sesungguhnya musuhnya Allah dari Kisra dan Qaisar. Mereka tidur di atas tikar yang sutra, lembut, tempat yang indah, pakaian bagus katanya. Sedangkan engkau, Rasulullah, mendapatkan pakaian yang keras, kasar, nggak layak untuk dipakai, bahkan tidur pun di atas tikar. Engkau ini Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Ibnul Khattab, afi syakkun, apakah engkau mulai ragu dengan aku? Apakah engkau lebih senang melihat mereka mendapatkan kenikmatan akhirat daripada kenikmatan dunia?" Ketahuilah wahai Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, ketahuilah bahwa mereka mendapatkan kenikmatan di dunia, sedangkan kami kaum muslimin dan muslimat mendapatkan kenikmatan di akhirat. Nah, jadi zuhud ini emang udah diajarkan oleh Rasulullah. Menggambarkan apa? Bahwa dunia tidak ada harganya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa tarkud dunia syadid, meninggalkan dunia itu berat. Tapi beliau mengatakan tarkul jannah asyad, meninggalkan surga itu lebih parah, lebih berat. Makanya dibilang wa inna mahrul jannah tarkud dunia. Karena kalau ente pengen masuk surga, maharnya harus dengan tinggalin dunia. Ya, jadi kalau kita sekarang susah untuk menjadi magam zuhud ini, udah susah. Apalagi dengan segala macam lingkup kita. Ya, makanya Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, Allah cuma mengajarkan kepada kita jangan lupa dengan bagian kita yang ada di dunia. Jangan pengen lebih. Apa yang kita dapat, alhamdulillah. Bersyukur apa yang kita punya. Ya, bahkan diceritakan suatu ketika Nabi Isa alaihissalam pergi bersama dengan satu orang Yahudi berjalan. Ketika berjalan Nabi Isa alaihissalam dengan orang Yahudi, akhirnya
Nabi Isa membawa roti satu, sedangkan orang Yahudi ini membawa 2 roti. Nah, akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, gimana kalau andai kata makanan kita gabung? Dia setuju. Akhirnya begitu digabung dia nyesal karena Nabi Isa alaihissalam hanya membawa 1 roti sedangkan dia bawa 2 roti. Wah, rugi. Akhirnya berjalan, di pertengahan jalan makan. Nabi Isa makan 1 roti, yang Yahudi makan 1 roti. Ketika selesai Nabi Isa alaihissalam makan 1 roti, ditinggalin orang untuk sholat. Begitu kembali rotinya hilang. Ditanya sama Nabi Isa alaihissalam, di mana roti yang tadi? Akhirnya Bani Yahudi bilang, demi Allah saya tidak memakan roti itu. Saya nggak tahu. Saya nggak makan kecuali 1 roti. Akhirnya Nabi Isa berjalan lagi dengan orang Yahudi ini. Di tengah jalan ngelihat orang buta. Begitu di tengah jalan melihat orang buta, dia minta sama Allah, ya Allah, kembalikan pandangan orang ini. Akhirnya bisa lihat lagi orang buta ini. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menanyakan lagi, ya Yahudi, man akal raghif ats-tsalatsa? Siapa yang makan roti ketiga? Masih nanya lagi Nabi Isa. Dengan hak orang yang mengembalikan pandangan ini, siapa yang makan roti ketiga? Akhirnya Yahudi ini mengatakan, demi Allah saya nggak makan roti ketiga. Masih belum mengaku. Jalan lagi. Di pertengahan jalan ngelihat orang lumpuh, nggak bisa jalan. Nabi Isa berdoa, ya Allah biarin orang bisa jalan. Bisa jalan. Begitu bisa jalan, Nabi Isa bertanya lagi, wahai Yahudi, dengan hak Allah yang telah mengembalikan kesehatan orang ini sehingga bisa berjalan, man akala raghif ats-tsalat? Siapa yang makan roti ketiga? Masih nggak ngaku lagi, demi Allah saya nggak makan roti ketiga. Jalan lagi sampai Nabi Isa alaihissalam masuk ke dalam suatu kota. Lalu Nabi Isa berpencar dengan orang ini. Nabi Isa naik ke atas kota ini, sedangkan orang Yahudi ini turun ke bawah kota. Ketika berpisah, ini orang Yahudi mencuri tongkatnya Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya ketika orang Yahudi ini berjalan di bawah kota dan membawa tongkat, disangka orang dia dokter. Pas ketika itu ada seseorang yang sedang mencari dokter karena ada orang sakit. Ditarik orang ini, ayo sembuhin dia. Ini orang ketakutan, akhirnya dipukul tongkatnya Nabi Isa ke orang ini. Begitu ini orang dipukul dengan tongkatnya Nabi Isa, meninggal. Marah orang situ. Ditangkap, dipenjara, dipukulin. Tersebar ini kabar, ini orang dikebukin gara-gara ngebunuh orang dengan tongkat. Akhirnya sampai ke kupingnya Nabi Isa alaihissalam. Datang Nabi Isa alaihissalam. Begitu didatengin, kata Nabi Isa alaihissalam, sudah bebaskan dia. Dengan jaminan saya akan menghidupkan orang itu lagi, katanya. Disetujui. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali orang ini. Begitu ini orang hidup lagi, lalu Nabi Isa bertanya lagi kepada orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, dengan hak orang yang menghidupkan orang mati ini, man akal raghif ats-tsalat? Siapa yang makan roti ketiga? Demi Allah saya nggak makan roti ketiga. Masih nggak ngaku lagi. Sampai berjalan lagi ini orang dengan Nabi Isa alaihissalam sampai suatu kota yang mana di dalam kota itu ada 3 tumpukan emas. Ada 3 tumpukan emas. Begitu ngelihat tumpukan emas, 3 tumpukan emas ini, Nabi Isa mengatakan, tumpukan pertama buat saya, tumpukan kedua buat kamu. Lalu Nabi Isa mengatakan, tumpukan ketiga buat orang yang makan roti ketiga. Oh, dijebak gitu. Dijebak oleh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya ini orang Yahudi tergiur dengan dunia. Wahai Isa alaihissalam, saya yang makan roti ketiga. Saya yang makan roti ketiga. Saya pengen ambil bagian ketiga. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam melarang dia untuk mengambil emasnya dan ditinggalkan emas itu. Berjalan lagi. Ketika setelah berjalan Nabi Isa alaihissalam, datang 3 orang. Begitu melihat tumpukan emas, 3 tumpukan emas, sebenarnya bisa untuk dibagi menjadi 3. Tapi karena keserakahan seseorang, karena cintanya dengan dunia, yang 1 orang menjaga tumpukan emas. Yang 2 orang menjaga tumpukan emas, yang 1 orang mencari makanan. Begitu yang 1 orang mencari makanan dipikir, saya kasih racun biar dia mati berdua. Biar saya bisa ngambil 3-tiganya.
Akhirnya dibawa kembali makanan yang penuh dengan racun. Ini orang yang 2 orang udah sepakat. Bagaimana kalau yang 1 orang kita bunuh biar kita bisa ngambil nih langsung. Kita bagi 2, 1,5, 1,5. Ada rencana untuk saling bunuh. Udah rencana untuk saling membunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu orang yang membawa makanan tadi kembali, dibunuh. Wow, udah selesai dibunuh, girang dia. Wah, kita makan dulu, abis itu baru kita bagi. Begitu dimakan, dua-duanya mati. Akhirnya mereka 3 orang mati karena ingin mengambil dunia yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kembali Nabi Isa alaihissalam melewati tumpukan emas tadi, melihat ada 3 bangkai, 3 mayat. Lalu Nabi Isa mengatakan, wahai Yahudi, ketahuilah bahwa dunia di sisi Allah tidak ada harganya sedikit pun. Bahkan orang rela saling bunuh-membunuh, saling fitnah-menfitnah, saling menjatuhkan satu sama lain, bahkan sesama kaum muslimin dan muslimat demi dunia. Maka ikhwan, jangan pernah kita menjadikan dunia di hati kita, jadikan dunia di tangan kita. Karena kalau andai kata kita menjadikan dunia di hati kita, hilang sepeser pun di dalam diri kita, maka itu akan terbesit dalam hati kita dan berasa dengan sangat berat. Tapi kalau andai kata kita menjadikan dunia di tangan kita, apapun yang hilang tidak ada rasanya sama sekali. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Bung Winer telah menyaksikan Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman di Syekh Atas. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhyiddin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.